Halo, selamat pagi pemirsa. Senang rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Untuk terus mengetahui informasi kesehatan, pemirsa juga bisa memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di YouTube Kompas TV. Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda, pemirsa di rumah, untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Mari kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, gangguan kesuburan atau infertilitas banyak dialami pasangan suami istri di Indonesia. Dari 47 juta pasangan usia reproduksi, sekitar 10 hingga 15% mengalami gangguan kesuburan ini. Lalu, apa penyebab pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, mengalami gangguan kesuburan? Mari kita simak informasi berikut ini. Memiliki buah hati merupakan keinginan setiap pasangan yang sudah menikah. Namun masalah kesuburan atau infertilitas menjadi salah satu penyebab utama dalam sulitnya mendapatkan keturunan. Tak jarang, pasangan yang telah mempersiapkan kehamilan dalam waktu cukup lama, namun belum juga dikaruniai buah hati. Pasangan suami istri dikatakan mengalami masalah infertilitas jika dalam masa waktu 1 tahun tidak kunjung mendapati kehamilan, meski aktif berhubungan seksual tanpa kontrasepsi. Infertilitas terbagi menjadi 2 jenis, yakni infertilitas primer yang merupakan kondisi di mana pasangan belum pernah mendapatkan kehamilan, sementara infertilitas sekunder merupakan kondisi yang terjadi pada pasangan yang pernah memiliki buah hati namun kesulitan untuk mendapatkan kehamilan berikutnya. Perhimpunan Fertilitas In Vitro Indonesia mencatat ada 40 juta pasangan usia subur di Indonesia, namun 10 hingga 15% diantaranya mengalami infertilitas. Pada perempuan, infertilitas disebabkan oleh berbagai kondisi medis atau penyakit. Di antaranya, masalah pada serviks atau rahimnya, tuba falopi yang tersumbat, permasalahan pada endometriosis, hingga faktor ovulasi seperti gangguan hormonal, kista, hingga polycystic ovary syndrome alias PCOS. Namun infertilitas tidak hanya dapat terjadi pada kaum hawa. Infertilitas pada pria terjadi sekitar 20% kasus yang biasanya disebabkan oleh penurunan jumlah sperma, pergerakan sperma yang buruk, sperma abnormal, serta saluran sperma yang terhambat. Lantas, apakah para pasangan yang mengalami infertilitas dapat ditangani? Serta bagaimana cara mencegahnya? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Pemirsa, pagi hari ini sudah bergabung bersama di program Ayo Sehat seorang selebritas, Mas Haikal Kamil. Selamat pagi, Mas Haikal. Selamat pagi, Mas El. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Mas, ini mungkin bisa diceritakan nih, bagaimana bisa tahu kalau ada gangguan kesuburan waktu itu, Mas? Silahkan. Oke, pertama kali saya menemani orang tua saya waktu itu kontrol di Malaysia, karena memang saya sering ke toiletnya cukup frekuensinya cepat sering, terus kata ibu saya, kamu sekalian cek deh ada masalah apa gitu. Pas dicek sama dokter di sana, dibilang, wah ini ada turun berok gitu. Terus saya bilang, turun berok? Emang kenapa saya gitu? Terus kata dia, coba kamu kalau di Jakarta kamu kontrol lagi deh gitu. Akhirnya nyampe Jakarta, saya coba cek gitu, karena di sana nggak pakai USG segala macam, hanya didiagnosa aja gitu. Setelah didiagnosa lebih komplit di Jakarta, ternyata memang divonis varikokel oleh dokter di Jakarta. Gitu. Oke. Itu pada usia berapa, Mas Haikal, waktu itu? 2011. Berarti kurang lebih umur 20 tahun ya, Mas El? Oh, 20 tahun. Oke, waktu itu dokter menjelaskan nggak kira-kira penyebab dari Mas Haikal terdiagnosis varikokel ini karena apa? Dokter sih nggak menjelaskan penyebabnya ya, karena kata dia ini bisa terjadi sama laki-laki gitu. Kalau ditanya kenapa, kemungkinan besar satu
mungkin pakai celana suka terlalu sempit. Oke. Jadi udara panas tuh ada di daerah organ reproduksi tuh ketutup banget gitu. Semenjak saya tahu varikokel itu jujur anak umur 20 tahun dikasih tahu varikokel justru sangat shock ya, karena memang betul. diagnosa akhirnya tuh dibilang bisa mandul gitu. Wah, kayaknya cowok tuh kalau denger kata-kata mandul tuh rasanya runtuh. Betul. Dunia tuh langsung Semua rusak. Ini kita sebagai laki-laki bisa apa gitu, kayaknya kok nggak berguna banget kita kalau misalnya nggak perkasa lah gitu istilahnya. Jadi itu betul. mental saya jujur down banget pas dengar informasi tersebut sih, Mas. Oke. Nah, Mas Haikal, waktu didiagnosis varikokel ini kan tentu dokter menyarankan untuk tidak menggunakan celana terlalu ketat lagi. Dan kira-kira apakah ada pengobatan atau terapi khusus yang dilakukan oleh Mas Haikal waktu itu, Mas? Sebenarnya dokter itu menyarankan untuk operasi. Kata dia sebenarnya operasinya nggak terlalu besar. Cuman akhirnya saya cari second opinion ke beberapa dokter lainnya. Saya ditanya sama dokternya, kamu ada niat nikah nggak dalam waktu dekat? Ya enggak lah dok, pacar aja nggak punya, saya bilang gitu pada saat itu. Terus masih jomblo dok gitu. Terus kata dia, udahlah tenang aja, kata dia, nggak usah kamu terlalu pikirin. Gini, ini kamu bisa ngerubah ini dengan gaya hidup kamu juga. Jadi kamu sekarang mulai coba perbaiki gaya hidup kamu, nanti pas kamu mau nikah kamu kontrol lagi aja ke saya gitu. Oh gitu dok, iya. Akhirnya dari situ saya mulai ngerubah gaya hidup saya. Kayak pertama saya pakai celana dalam yang jauh lebih longgar. Habis itu saya pakai celana jeans tuh udah mayoritas saya nggak pakai lagi. Habis itu saya kalau taruh handphone itu pasti di saku bagian belakang. Terus saya nggak pernah taruh laptop di di atas paha saya langsung tuh nggak pernah. Kurang lebih itu sih. Jadi yang paling sama asupan gizinya saya perbaiki sih. Saya juga jujur saya sangat dulu nggak suka sayur sama buah ya. Akhirnya semenjak tahu itu saya dikasih tahu ya gizinya harus seimbang gitu. Jadi akhirnya saya coba cari informasi lebih jauh. Terus akhirnya saya rutin minum jus sampai saat ini sih. Saya setiap hari pasti minum jus setiap pagi. Dan kalau dibilang saya mengurangi yang goreng-gorengan sebenarnya enggak juga sih. Tapi kayak saya memperbaiki diri saya dengan cuma dikurangin aja goreng-gorengan ya kali ya Mas Haikal ya? Betul, dikurangin aja sih Mas. Dikurangin aja, oke. Nah Mas Haikal ini tentu pemirsa Ayo Sehat di Rumah ini penasaran kan, pernah didiagnosis untuk tadi dikatakan mandul, tapi setelah menikah ini bisa punya buah hati, tapi jangan diceritain dulu nih karena kita harus jeda dulu. Pemirsa Ayo Sehat jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa. Sekarang di sebelah saya sudah ada dokter spesialis obstetri dan juga ginekologi, Dr. Dinda Derdamesya. Dokter, selamat pagi. Selamat pagi Mas El. Bagaimana kabarnya dok? Baik, Mas El gimana? Baik. Sehat? Baik, alhamdulillah. Nah, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dr. Dinda ini sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga seluruh kru yang bertugas. Tentunya juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, dokter, pertama-tama saya mau ke Mas Haikal dulu nih. Mas Haikal tadi menyambung pertanyaan sebelum jeda. Selain ada gangguan kesuburan varikokel, ternyata istri juga sempat punya kendala. Mungkin bisa diceritakan, Mas Haikal? Bener Mas El, jadi ketika mau nikah kan kita cek ke dokter ya, tes kesehatan lah gitu. Ternyata diketahui rahim istri saya tuh kebalik gitu. Jadi akan didiagnosa juga akan sulit punya anak. Jadi saya bilang, wah ini kombinasi yang perfect nih. Satu varikokel, satu rahimnya kebalik. Nggak tahu punya anaknya kapan, saya bilang. Oke. Waktu akhirnya sekarang diberikan buah hati itu apakah pakai program, Mas Haikal? Jujur enggak, Mas El. Jadi sama sekali saya nggak pakai program. Jadi memang kalau misalnya ada, emang kalau Tuhan udah berkehendak pasti semua dikasih ya jalannya. Betul. Jadi setelah 3 minggu saya menikah, istri saya terlambat dan dia mual-mual. Kita pikir dia keracunan makanan. Terus udah kita kasih obat-obat macem-macem, ternyata kata orang tua, kata mertua, enggak itu Namira hamil kali. Terus dalam hati saya, enggak lah, nggak mungkin lah gitu. Terus enggak, coba cek deh tes pack. Akhirnya pertama 2 garis. 2 garis ya? Ini saya bilang nggak salah. Akhirnya sampai beli 4 kali karena saking saya nggak percaya. Saya bilang ini salah kali alatnya gitu. Akhirnya saya ke dokter, kata dokter bener ya. Dari situ saya bilang, oh ya Allah ternyata
alhamdulillah dikasih kesempatan gitu untuk menjadi seorang ayah dan ibu kita berdua. Oke, baik-baik. Nah, Mas Haikal, sekarang saya mau ke Dokter Dinda nih. Dok, ini kan gangguan kesuburan memang bisa dialami oleh kedua pasangan, baik laki-laki maupun perempuan seperti kata Mas Haikal ya. Bagaimana sih sebenarnya presentasinya? Ini biasanya lebih banyak terjadi sama laki-laki atau sama perempuan? Oke, kalau misalnya kita lihat definisinya dulu ya, kita jabarkan infertilitas itu kan ketidakmampuan pasangan usia subur untuk hamil atau mempertahankan kehamilannya selama 1 tahun setelah mencoba bersenggama secara teratur, dan 1 tahun tuh belum juga hamil gitu dan tidak menggunakan kontrasepsi. Dan itu pasti ada pihak dari perempuan dan laki-laki dengan presentasi yang sama. 50 presentasinya sama 50. Iya. Oke, berarti tidak ada yang lebih tinggi berarti Tidak untuk ada yang presentasinya lebih ya. tinggi, gitu. Baik. Nah, umumnya infertilitas yang terjadi pada perempuan mungkin apa, dan yang untuk laki-laki ini apa? Umumnya oke. Laki-laki dulu ya, karena Boleh. saya Biasanya kan spesialisasinya ini lebih ke obgyn. Kalau laki-laki pasien-pasiennya dokter. biasanya ketidaknormalan dari sperma, jadi dinilai dari analisa sperma. Kalau misalnya tadi Mas Haikal bilangnya kan varikokel, Ya. biasanya kita justru pasien datang dulu, kita periksakan analisa sperma dulu, baru tegak varikokel. Biasanya kayak gitu, karena kan biasanya yang datang suami dan istri berdua Betul. kan ke saya gitu. Nggak mungkin sendiri ya, Dok ya? Nah, kalau dari sperma itu yang dilihat adalah pergerakannya, motilitasnya, bentuknya, dan jumlahnya. Itu harus baik semuanya dan bisa disimpulkan sperma yang normal. Nah, kalau dari perempuan mungkin lebih kompleks. Karena kan organ genitalia perempuan itu kan dari indung telur, Betul. ada saluran telur, ada badan rahim, ada mulut rahim, dan ada vagina gitu. Jadi masing-masing bisa menyumbangkan gangguan-gangguan gitu. Seperti contohnya kalau di indung telur atau ovarium itu ada kista. Kemudian di saluran telur bisa terjadi seperti perlengketan atau blocking sumbatan. Di badan rahimnya bisa ada mioma atau adenomiosis atau polip. Di serviks juga bisa polip gitu. Jadi masing-masing bisa menyumbangkan ketidaksuburan Oh, gitu. oke. Jadi diperiksanya satu-satu tuh. Benar-benar sampai sespesifik itu ya Iya, pemeriksaannya, harus Dok, ya? detail di mana Oke. masalahnya. Nah, sebenarnya ini mungkin bisa menjadi, Mas Haikal juga bisa ini ya, mendengarkan mungkin bagaimana sih, Dok, dengan kondisi sulit hamil setelah sebelumnya bisa punya anak? Iya, kita sebutnya infertilitas sekunder. Nah, itu harus dicarinya sama seperti infertilitas primer, sama protapnya atau susunannya tuh sama. Oke. Kita lihat indung telurnya gimana, mungkin dulu nggak ada kista, sekarang ada kista. Kemudian ada sumbatan atau enggak, mungkin dulu nggak ada, sekarang ada Baik, gitu. baik. Yang paling sering sih gangguan hormon ya. Jadi dulu belum ada gangguan hormonnya, Tapi sekarang setelah itu muncul. ada. Iya. Oke. Nah, untuk Mas Haikal sendiri, Mas, untuk sampai sekarang saat ini, apakah Mas Haikal dan juga istri masih tetap melakukan atau mungkin rutin ya check up ke dokter, Mas? Sebenarnya udah enggak sih, Mas El. Jadi kalau boleh saya sharing gimana cara saya mengatasi ini semua. Salah satu tips buat saya buat teman-teman yang lagi menghadapi masalah infertilitas adalah pertama penting banget dari mindset, sama yang kedua dukungan dari pasangan, karena Oke. jangan pernah ada pasangan yang judgmental terus Betul. ada mengancam. Itu tuh justru saya alhamdulillah banget dapat pasangan sangat suportif gitu ya, nggak ada sama sekali bilang meragukan saya sebagai seorang laki-laki, terus membuat saya makin down. Terus orang tua saya juga selalu suportif, selalu bilang kayak kalau anak itu bukan cuma anak kandung aja kok, Oke. kamu bisa angkat anak, kamu bisa segala macam. Jadi support sistemnya juga sangat mempengaruhi sih kalau menurut saya untuk infertilitas, karena ada faktor psikologi pasti. Oke, berarti mindset yang positif itu sangat penting ya. Nah, Dokter Dinda, Mas Haikal. Gimana, bener nggak tuh dokter? Saya Nah, bagaimana, Dok? gitu. Bener banget. Memang yang pertama kali harus dipikirkan itu adalah hindari stres dan gaya hidup. Betul, gaya Itu hidup dulu. dan hindari stres ya. Ha. Baik, nah Dokter Dinda, ini ada pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh tim Ayo Sehat. Pertama, ini ada dari @n.jadid. Apakah badan yang cenderung obesitas akan mengalami infertilitas? Jawabannya kebalik. Jawabannya kebalik. Jadi ada seorang perempuan yang mengalami gangguan hormonal atau biasa kita kenal dengan polisistik ovari. Itu 80% memang memiliki indeks massa tubuh yang tinggi. Jadi obesitas. Oke. Gitu. Tapi belum tentu orang yang obesitas pasti akan mengalami gangguan hormonal gitu, dan mengalami gangguan kesuburan. Belum Oke, tentu. baik. Nah, berikutnya ini dari @jenkroro. Pada usia berapa kesuburan wanita menurun? Kalau misalnya kita melihat kualitas dari sel telur, itu memang secara penelitian membuktikan 37 tahun kualitas sel telur udah mulai turun. Oke, kalau untuk Gitu. laki-laki, Dok?
Laki-laki nggak ada batasan usia ya. Laki-laki tidak ada batasan. Oke, Ya. baik. Jadi memang kita menyarankan kalau misalnya mau punya anak sebaiknya saat kualitas sel telurnya itu lagi bagus-bagus ya, itu sebelum 37 tahun. Tapi oke. belum tentu setelah 37 tahun itu jadi susah hamil gitu. Jadi kita harus tahu nih kualitas sel telur nanti akan menentukan kualitas si embrionya kan atau janinnya kan. Oke, baik. Hubungannya lebih ke situ. Baik. Nah, berikutnya ada @Slovenia Aistiani. Hasil pemeriksaan infertil pada wanita masih bisa berubah dan masih punya kesempatan punya anak nggak, Dok? Ya pasti Pasti ya? banget. Jadi misalnya contoh ya didiagnosis dengan mioma, kemudian kan ada treatment yang kita lakukan. Kalau misalnya memang mengecil, kemudian tidak mengganggu penempelan si calon bayinya gitu, itu kan bisa gitu, tetap bisa hamil. Jadi sesuatu bisa diusahakan untuk terjadi kehamilan. Berarti memang tetap harus melakukan check up Jadi, ke dokter ya, Dok? Iya, jadi ketika misalnya dapat hasil ada gangguan hormon gitu, sebaiknya jangan stres dulu, pasti ada jalan keluarnya. Oke, baik. Nah, pemirsa Ayo Sehat di Rumah juga ingin mengetahui solusi yang lain bagi yang mempunyai masalah infertilitas. Tapi jangan dibahas dulu, pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Kembali lagi di program Ayo Sehat, masih bersama dengan Mas Haikal dan juga Dr. Dinda. Nah, pertama saya mau nanya ke Mas Haikal dulu nih. Saat ini kondisi kesehatan Mas Haikal dan istri seperti apa nih? Menurut dokter yang menangani, apakah sudah tidak lagi alami gangguan kesuburan? Kalau Mas Haikal mungkin, apakah sudah sembuh total? Kalau yang saya tahu ya, kalau saya nggak melakukan pengobatan secara operasi tuh katanya sih sembuh sih enggak lah ya. Tapi mungkin kondisi yang penting kan tadi kata dokter Dinda tuh yang kualitas sperma yang dihasilkan kan. Kemungkinan besar kualitas sperma yang dihasilkan tuh membaik gitu. Jadi mungkin kalau penyempitan pembuluh venanya sih sebenarnya masih ada. Tapi kualitas sperma yang dihasilkannya bisa lebih baik. Kalau untuk konsultasi ke dokter, jujur terakhir itu waktu pertama kali kita mau nikah sih. Terus memang akhirnya bisa hamil dan punya anak. Terus sampai sekarang memang kami masih belum memutuskan untuk mau punya anak lagi, jadi memang belum program. Mungkin kalau misalnya kita udah mulai program, nanti aku pasti bakal ke dokter lagi sih untuk ngecek kondisi terkini gitu. Oke. Nah, tadi Mas Haikal mengatakan memang sebenarnya dokter juga bilang kalau untuk setelah melahirkan ya harus melakukan check up soal kesuburan. Baiknya itu dilakukan. Sebenarnya sih kalau setelah melahirkan perempuan gampang sih untuk melihat dia subur atau enggak tuh dari siklus haidnya aja sih. Jadi penting untuk seorang perempuan mencatat siklus mensnya gitu. Baik. Jadi misalnya mensnya berapa hari, bulan ini tanggal berapa, bulan depan tanggal berapa, dan itu dilihat range-nya adalah 21 sampai 35 hari. Dari situ aja kita bisa lihat kalau misalnya memang perempuan ini tidak mempunyai gangguan hormon gitu. Dan keluhan lain seperti ada nyeri perut atau enggak, itu kan pasti mereka udah meminta pertolongan ya kalau udah sampai ada nyeri gitu. Kalau laki-laki Dok gimana Dok? Nah, kalau laki-laki Dok? Kalau laki-laki, kalau misalnya memang mau, balik lagi ke definisi, kalau misalnya mau mencoba mau punya anak di atas 30 tahun, dalam 6 bulan nggak berhasil, ya diperiksakan. Baik. Atau kalau mau shortcut, ya kalau mau ya sama-sama jalanin pemeriksaan. Misalnya usianya udah mepet-mepet nih, 35 tahun gitu. Sama-sama perempuannya screening, suaminya juga analisa sperma gitu. Baik. Nah, Dok, sebenarnya berarti intinya kalau untuk orang yang memiliki masalah infertilitas ini berarti tidak menutup kemungkinan untuk punya anak berarti ya, Dok ya? Asal diusahakan dan diperbaiki masalahnya ada di mana, ya ada kemungkinan besar bisa untuk hamil dan punya anak. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan Dok, ada mungkin beberapa terapi yang dapat dilakukan mungkin ya untuk masalah infertilitas, ada apa aja? Iya, kembali lagi paling sering kan kalau misalnya kita lihat gangguan kesuburan itu gangguan hormon ya, yaitu polycystic ovary di mana tidak terdapat sel telur yang optimal untuk dibuahi. Jadi ukurannya tuh kecil-kecil. Biasanya kita bilangnya polycystic ovarian syndrome gitu. Nah, itu kita tinggal stabilkan hormonnya, kita kasih obat untuk membesarkan sel telur ya. Itu contoh yang paling sering infertilitas. Kedua adalah endometriosis.
itu jaringan di badan rahim, di dalam rahim, yang bisa menyebar ke seluruh organ genitalia interna atau organ reproduksi perempuan. Oke. Nah, itu bisa menyebabkan perlengketan. Nah, kemudian terapinya adalah bisa dengan obat, bisa dengan tindakan operasi dibersihkan supaya nggak lengket lagi gitu. Jadi sebenarnya harus diketahui dulu penyebabnya dan disitulah Barulah diberikan treatmentnya terapi ya. sesuai dengan penyebabnya. Oke, baik-baik. Nah, ini terakhir mungkin Mas Haikal dan juga Dokter Dinda. Pertama dari Mas Haikal dulu, mungkin pesan ya bagi yang masih berjuang nih pada masalah infertilitas. Silahkan Mas Haikal. Pertama, tetap berpikiran positif, jangan patah semangat, dan jujur sama pasangan itu penting sekali. Karena kalau misalnya pasangan kita bisa menerima kita apa adanya, Betul. bisa saling support, itu akan meringankan beban kita, baik itu laki-laki atau perempuan. Jadi saran aku, komunikasikan dengan baik dengan pasangan. Oke, Gitu aja. baik-baik. Nah, Dokter Dinda silakan. Oke, kalau saya rubah gaya hidup lebih bagus, tidur cukup, Tidur Ja- cukup. Itu agak kemudian sulit itu ya. hindari stres sebisa mungkin. Kalaupun perlu, periksakan ke dokter sesuai jangka waktu yang tadi sudah saya Betul. katakan 1 tahun atau 6 bulan di atas 6 bulan 30 sekali tahun, dan datang ke dokter berdua. Jangan sendiri dan jangan menyalahkan. Ini kan Betul. masalahnya dari perempuan atau ini masalahnya dari laki-laki karena saya mempunyai siklus haid yang teratur misalnya. Betul. Jadi datang berdua, kemudian ikuti sebenarnya saran-saran dokternya apa, dicari tahu satu-satu dan runutkan, jalankan treatmentnya. Dan yang terakhir mungkin karena ini adalah perjalanan panjang ya, gangguan kesuburan, sabar dan banyak berdoa sih, karena biar gimana pasti Betul. yang Kena- di atas yang mentalnya kena menentukan ya, betul. akan memberikan keturunan atau enggak gitu. Oke, baik. Dokter Dinda, terima kasih. Terima Mas kasih Haikal, banyak, terima Mas kasih untuk El. waktunya di program Sama-sama, Ayo Mas Sehat. El. Semoga Terima kasih. semua Dokter. pemirsa Ayo Sehat ini bisa mencatat semua yang diberikan informasinya oleh Dokter Dinda maupun cerita atau pengalaman dari Mas Haikal. Usai sudah 30 menit perjumpaan kita di program Ayo Sehat pagi hari ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Elgin Fridianto, Mas Haikal Kamil dan juga Dokter Dinda pamit undur diri. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.